semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bisa beribadah, berjumpa denganmu, hanya sejujurnya saudara, kenapa mungkin ucapan syukur ini ada? Pada waktu saya mendapatkan konfirmasi itu, sayalah satu orang yang termasuk yang paling bersyukur hari-hari ini. Karena saya tahu kalau saya ada di tempat ini, itu benar-benar hanya karena Tuhan. Dan itu yang nanti akan saya sharekan, bagaimana dalam menjalankan yang Tuhan kehendaki harus melewati perjalanan-perjalanan yang sejujurnya berdampingan dengan maut itu. Tapi Tuhan, saudara dan saya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, yang Dia punya janji dan jaminan yang luar biasa, yang tidak akan mengizinkan apapun, bahkan maut menyentuh tanpa seizin Dia. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti, bahkan buat kami semakin mengerti jalan-jalan yang sudah dan sedang Kau siapkan atas setiap kami. Buat kami mengerti di mana, di zaman apa, di masa apa kami sedang berada. Buat kami mengerti Tuhan, besarnya Tuhan yang ajaib, yang akan membawa
kami semua kepada dimensi yang luar biasa itu, sehingga sebelum Engkau yang datang yang kedua kali, kami bukan semakin bertambah tidak mengerti dan tidak mengenal, tapi kami semakin mengalami semua yang Kau janjikan. Kami minta tutup bungkus kami, keluarga kami, tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Setiap yang bukan daripada Tuhan, kami tolak patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang Kau rancangkan, kami mau berkata, Tuhan ubah setiap rancangan-Mu menjadi mujizat, berkat yang daripada Tuhan, jalan yang daripada Tuhan. Itu yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukurnya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan. Saya mungkin siapnya di depan aja, lebih dekat sama saudara, lebih asik. Dan saya juga bersyukur semuanya ini bukan kebetulan. Bahkan menurut saya perjumpaan saya dengan saudara-saudara yang satu negara, satu bangsa, walaupun mungkin pulaunya berbeda, tapi ini juga bukan kebetulan, saudara. Dan bahkan tadi WL berkata satu ketika dia merindukan, saya cuma mau berkata saudara, apapun yang menjadi kerinduan saudara dan saya, kalau itu ada di tangan Tuhan, dan apalagi itu ada di dalam rencana Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Dan ini pun menjadi sebuah konfirmasi dengan keberadaan saudara-saudara kita dari Papua, karena Tuhan juga sedang mengutus kami. Nanti hari Senin itu salah satu tim saya ini yang bernama Agus, ini bersama dengan salah satu pemimpin kami akan berangkat ke Jayapura, ke Wamena dengan anugerah Tuhan. Bahkan saya tidak tahu saudara-saudara yang ada di Papua sudah pernah naik belum ke Gunung Trikora, dan ini yang mereka akan naik, saudara. Mereka akan berpetualang bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan dan mengerjakan yang Tuhan mau. Dan Tuhan luar biasa. Kemarin dalam beberapa hari ini kami sedang bergumul mengenai Divine Connection, dan Tuhan sudah ketemukan dengan orang-orang yang tidak kami sangka, dan akhirnya all set, dan Senin ini mereka akan berangkat. Dan saya tahu saudara-saudara pun ada di tempat ini menjadi konfirmasi saya bahwa ini harus kami kerjakan. Nah, mungkin saudara bertanya, ngapain sampai Papua? Saya juga mau, sebelum nanti saya cerita lebih lanjut, untuk saudara dan saya semakin mengerti bahwa sebenarnya hari-hari ini saudara dan saya harus mulai mempelajari kita ini ada di masa apa, saudara. Dan hal yang lain, kenapa saudara perlu mempelajari, supaya saudara dan saya juga mempelajari yang menjadi kerinduan dan hati Tuhan itu apa. Kenapa saudara? Karena kita perlu itu. Supaya apa? Saudara dan saya juga harus mempersiapkan diri dan mereaksi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu sebenarnya adalah sebuah kunci di mana saudara dan saya akan melihat Tuhan yang besar. Saudara dan saya akan melihat bagaimana kita ini bersama dengan Tuhan yang ajaib. Dan saya mau berkata saudara, bahwa hari-hari ini kalau saudara dan saya mengerti kita ini benar-benar sebenarnya ada di ujungnya zaman. Kristus akan datang kedua kali dan tanda-tandanya sudah semakin jelas, saudara. Bahkan saya sedikit nanti akan kupaskan mengenai akhir zaman, walaupun itu bukan menjadi bahan saya, tapi mungkin minimal saudara dan saya akan mengerti kita ini ada di masa mana, saudara. Dan mungkin kalau kita berkata, loh, mungkin itu disampaikan, tapi itu belum terjadi, nanti dulu. Firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman itu di situ di masa di mana antikris ada orang-orang atau kelompok-kelompok mereka yang tidak menyukai kegerakan atas apa yang Tuhan Yesus mau kerjakan. Dan percaya tidak percaya, ini sekarang kita sedang lewatin loh saudara. Makanya kalau mungkin di awal tahun ini pemimpin-pemimpin kami mendapatkan bahwa sebenarnya
Udah di Alkitab, dalam kitab Wahyu itu meterai demi meterai sedang dilepaskan dan dibuka, saudara. Dan nanti kalau kita mulai cerna, saudara, kita ini ada di zaman mana, saudara? Bahkan mungkin kalau saudara mendengarkan, termasuk saya, saudara, Tuhan memiliki janji bahwa Tuhan sedang mengextend, memperpanjang, yang mungkin di Desember tahun lalu oleh beberapa pemimpin kami itu di-extend, bahwa kasih karunia ini diperpanjang 7 tahun. Tapi sejujurnya, kalau saya melihat kondisi yang ada di dunia ini, jangan-jangan andai kata perpanjangan itu ditambahkan oleh Tuhan, tapi mungkin, saudara, juga dibarengkan dengan masa ini sedang berjalan, saudara. Yuk kita lihat buktinya, saudara. Saudara buka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Wahyu 6 pertama, judulnya ke-6 meterai pertama dibuka. Dan di sini dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Aneh, saudara. Kenapa panah, saudara? Dulu saya berpikir ini juga adalah yang di pihak Tuhan. Tapi sebenarnya kalau saudara mau ngerti, panah itu selalu ditujukan untuk apa, saudara? Untuk membela diri atau untuk menyerang, saudara. Dan sedangkan saudara dan saya perlu menyadari, Tuhan itu seringkali memiliki senjatanya bukan panah, saudara, tapi apa, saudara? Pedang. Bahkan dikatakan pedang roh bermata dua, yaitu firman Tuhan, bukan pedang. Tapi di sini dikatakan panah. Ini berarti kerjanya ngapain, saudara? Pasti nyerang kita, manain kita, gangguin kita. Dan di sini bahkan dikatakan lagi, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Berarti artinya apa, saudara? Mahkota ini bicara dia diberi otoritas untuk bisa melakukan penyerangan, saudara. Lalu ia maju sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Sebenarnya ada kemenangan yang sebenarnya, tapi ada juga kemenangan-kemenangan yang palsu. Kalau saudara bicara putih, saudara, itu sebetulnya bisa bicara kemurnian. Tapi putih itu juga bisa bicara apa, saudara? Penyesatan. Kalau saudara mau ngerti hari-hari ini, saudara, itu penyesatan sedang terjadi di mana-mana, bahkan masuk ke pemerintah. Kalau saudara melihat keadaan Amerika saja, mereka ini bahkan sudah memberikan peraturan-peraturan yang mereka sebetulnya sudah langgar apa yang mereka percayai, bahkan yang mereka taruh toreh di dalam mata uang mereka. Di dalam mata uang mereka dikatakan, in God we trust. God-nya tulisannya 1, saudara. Dan kalau saudara mengerti hari-hari ini, mereka melegalkan homo, melegalkan lesbian. Bahkan saya dengar dari saudara saya yang barusan datang dari Amerika, kita tidak bisa penginjilan lagi seenaknya, saudara. Jadi pada waktu saudara dan saya penginjilan, dan orang itu merasa seperti saudara memaksakan kehendak kita untuk percaya kepada sesuatu, kita bisa diperkarakan di pengadilan. Saudara pikir itu hanya terjadi di Amerika, saudara? Itu sudah terjadi di Eropa. Bahkan tahun lalu di pertengahan tahun, saya melayani di Singapura. Saya berjumpa dengan seseorang yang istilahnya membuka diri untuk memberikan saya bisa tinggal di sana. Dan dia juga berkata yang sama. Hati-hati di Singapura. Jangan kamu pikir dengan mudahnya kamu bisa menginjil. Karena pada satu titik di mana orang yang kamu injili, dia merasa tidak terima, kamu diperkarakan, dihukum, kamu masuk penjara. Kering, saudara. Padahal kalau saudara mengerti, Singapura itu bukan negara Islam, bukan negara yang lain, saudara. Bahkan Amerika, Eropa, saudara, mereka negara apa? Itu baru yang kedengaran, saudara.
Saya mau berkata, saudara, hari-hari ini saudara dan saya ada di masa mana, saudara? Kita perlu mempersiapkan diri kita. Karena kalau kita tidak waspada, ini berbahaya, saudara. Lanjut. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam. Merah padam ini merah gelap, saudara. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk apa, saudara? Mengambil damai sejahtera. Aneh, saudara. Kadang kita, saudara, membaca kebenaran ini, kita harus benar-benar cerna. Bahkan saudara dan saya hari-hari ini sangat perlu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, supaya pada waktu saudara dan saya mendengar dari siapapun, saudara dan saya perlu mengevaluasi apakah itu dari Tuhan dan tidak. Dan kalau saudara dan saya nempel dengan Tuhan, benar, kebenaran itu pasti tersingkapkan. Dan ini jelas-jelas kalau dikatakan kalau dia memiliki kuasa untuk mengambil damai sejahtera, berarti kerjaan dia ngapain, saudara? Buat ribut, buat menjadi cekcok, miskom, marah, bertengkar, saudara. Ini roh apa sih, saudara? Roh kemarahan, saudara. Ini roh apa? Kegeraman, saudara. Ini roh yang mungkin kalau di dalam hati itu rasanya gitu, saudara. Nah, kadang kita ini mesti tahu pada waktu meterai-meterai ini sudah dibuka, saudara, kita ini keracunan oleh mereka atau enggak. Ini penting, saudara. Karena seringkali kita tidak sadar kita sudah keracunan, saudara, sehingga kita tidak bisa melihat ada sebuah kebenaran-kebenaran yang sudah semestinya kita perlu berhati-hati. Kenapa, saudara? Karena kalau roh-roh ini sudah mulai jalan, pastikan kita tidak di situ. Makanya hari-hari ini kalau pemimpin saya ngajarin, yaudah, punya hatinya Yesus, kenali kebenaran. Yesus tidak ngajarinya apa, saudara? Setiap kali kita disakitin, kita balas nyakitin. Kalau kita dimarahin, kita marah kembali ke orangnya. Yesus tidak ngajarin itu, saudara. Tapi saudara lihat berapa banyak bahkan ini sudah masuk ke gereja Tuhan. Kalau kita ada gennya itu, saudara, kita ini perlu mulai evaluasi diri. Dan saudara lihat berapa banyak ini sudah ada di sekeliling kita. Saudara dan saya harus mulai membaca kita ini ada di masa apa, saudara. Saya percaya ini sudah jalan, saudara. Saya melihat, saudara, bahkan ini terjadi antara gereja demi gereja, bahkan maaf kata antara para hamba-hamba Tuhan, saudara, yang keracunan. Mereka tidak lagi berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Mereka hanya memikirkan untuk kepentingan mereka sendiri. Coba saudara lihat di sekeliling kita, saudara. Ini meterai sudah jalan. Lanjut. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Apa sih timbangan? Untuk apa sih, saudara? Untuk mengukur. Dan di sini dikatakan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Mainnya apa, saudara? Hitungan. Lihat, saudara, hari-hari ini begitu banyak gereja Tuhan, umat Tuhan, itu tidak hidup dengan dengar dalam kepekaan apa kata Tuhan. Walaupun mereka mungkin datang beribadah, tapi segala sesuatunya mereka pikir dengan pikiran mereka, dengan hitungan mereka. Kalau aku melayani Tuhan, kalau begini, nanti untung ruginya gimana? Kalau aku menabur, semuanya begitu, saudara. Gak tanya Tuhan, gak nekat, saudara. Lihat, saudara, atmosfer itu seberapa kuat hari-hari ini, yang hidup kita itu berjalan bukan bersama dengan Tuhan, tapi dikuasai oleh pikiran, hitungan. Dan ini pun sebetulnya yang bermain dengan hitungan, sebetulnya roh apa sih, saudara? Mamon. Makanya ujungnya apa, saudara? Kemiskinan. Orang yang dibelenggu
dengan mamon. Bukan berarti semua tidak bisa dipikir, bukan berarti semua tidak perlu dipikir. Perlu, saudara. Yesus mengajarkan perlu berhitung. Tetapi yang Yesus lebih utamakan apa, saudara? Yang dia beri contoh, segala sesuatunya setelah dia renungkan, dipikir, dihitung, dihadapkan kepada Tuhan. Saudara lihat atmosfer ini begitu kuat. Kenapa, saudara? Karena ini sudah mulai jalan. Lanjut ayat yang ke-8, ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi. Untuk apa, saudara? Membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, sampar. Lihat, saudara. Dengan binatang-binatang buas di bumi. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara bahwa sebenarnya benar hari-hari ini iblis berusaha menyerang, membunuh kita dengan kematian jasmani, dengan kematian rohani. Saudara kalau mau tahu hari-hari ini, bahkan saya tuh lagi ngeliat terus dalam beberapa hari ini, begitu orang-orang ini Tuhan lagi berlomba rebutan cari jiwa, setan juga begitu. Setan berkata, kalau lu potong destiny, kalau dia tidak sungguh-sungguh tuntut, sampai satu waktu Tuhan sudah jadi Tuhan, dan Tuhan juga berlomba cari gimana solusinya supaya orang ini bisa selamat. Makanya hari-hari ini jangan kaget, saudara. Kalau saudara mungkin melihat, waduh, orang tidak apa-apa mati, ada orang sakit sedikit mati, saudara. Saya itu kemarin juga lihat itu, saudara. Tapi setelah saya renungin, saya doain, kenapa Tuhan? Lihat nak kerohaniannya. Oh iya, ada orang yang dipakai melayani begitu rupa. Dalam pelayanannya luar biasa, tapi dalam kerohaniannya, saudara, mentok. Sama Tuhan di stretch, tak mau. Sama Tuhan diajarin, berubah nak, karaktermu berubah nak, tak mau. Ampuni nak, dalam titik ini aku bisa, dalam yang lebih dalam lagi, tak mau. Jalan nak, seperti yang Tuhan mau. Ini bisa, ini tak mau. Ayo nak, paksa, tak mau. Ulang. Dan itu tidak sedikit. Apakah Tuhan jahat? Enggak, saudara. Tuhan tahu daripada dia tidak kuat, nanti dituntut sama iblis, ya lebih baik dia pulang. Tapi apakah itu rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara? Enggak, saudara. Apakah Tuhan sejahat itu? Tidak. Ini yang sebabnya hari-hari ini justru kalau saudara dan saya mengerti, Tuhan berfirman, Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Sebetulnya Tuhan mau pulihkan kita sebelum dia datang. Caranya bagaimana, saudara? Saudara dan saya harus kenal kebenaran. Karena di firman berkata, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Bahkan kebenaran itu pribadi. Yang kalau saudara dan saya kenali, yang dinamakan Roh Kudus di Alkitab, ditulis dengan jelas, namanya penolong, yaitu Roh kebenaran. Dan kalau saudara tahu kenapa Yesus di dunia ini bisa melakukan mujizat yang begitu luar biasa, karena Roh kebenaran itu yang berkomunikasi dengan Yesus. Yesus tahu Roh kebenaran ini yang tahu hatinya Bapa, yang tahu skenario dengan skenario, yang tahu pada waktu itu harus terjadi karena yang Bapak mau. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Ngobrol terus dengan Roh Kudus. Dan Yesus berkata, aku akan keluar dari bumi ini supaya saudara dan saya bisa menerima Roh kebenaran. Dan ini yang hari-hari ini sebenarnya saudara dan saya perlu ngobrol, perlu mulai ngerti Roh kebenaran ini dalam situasi Tuhan meterainya kebuka semua, udah mulai jalan ini. Sekarang bagian kita disuruh ngapain? Saya lihat hari-hari ini Tuhan tuh sedang banyak deal sebetulnya secara pribadi.
Dan mungkin kalau saudara dan saya diizinkan dengan masalah demi masalah yang dihadapkan, jangan kita sedikit-sedikit saudara cepat langsung mengambil sebuah kesimpulan kenapa kok Tuhan itu jahat. Kenali dulu saudara. Karena terkadang melalui masalah itu justru membawa kita akan semakin mengenal Dia. Tidak ada sebuah rancangan daripada si Tuhan untuk membuat saudara dan saya menderita, nggak ada. Karena janjinya sebelum Dia datang pemulihan. Tapi bagaimana bisa pulih saudara? Kalau kebenaran ini saudara dan saya bisa terima. Salah satu contoh kebenaran aja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Sekarang saudara dan saya coba cek. Dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ini sudah cari dulu apa yang menjadi hatinya Tuhan. Cari dulu kebenarannya Tuhan. Atau kita fokus dulu kepada masalah kita. Setelah saudara masalahnya beres, baru cari kebenaran. Nggak bisa kebalik, saudara. Kadang kita kebalik. Yang dijalani, fokus masalah dulu selesai, entah nanti baru pelayanan, entah nanti kalau aku utangnya sudah lunas, baru menabur. Dan mungkin masalah yang lain, kalau aku masalah keluarga aku sudah selesai, baru aku bisa melayanin. Ada orang begitu kebalik-kebalik, aku tidak mau melayanin. Istriku belum beres, suamiku masih selingkuh, anak-anakku seperti ini, orang tuaku tuh lihat aja jadi contoh. Gimana aku bisa melayani? Tapi firman Tuhan tulisannya nggak begitu, saudara. Justru firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya. Yesus maunya apa? Bapak maunya apa dalam hidup kita? Justru hari-hari ini rahasia ini sedang disingkapkan supaya saudara dan saya justru tidak perlu takut dengan meterai-meterai semua ini, saudara. Tapi kalau saudara dan saya mengenal Dia, saudara, kita jalan, saudara. Nanti ini yang saya mau bagi ini. Saya baru ngerti, saya berkata Tuhan, 2014 akan menjadi tahun mujizat yang luar biasa. Tadi pagi saya baru sadar, iya ya Tuhan ini. Caranya Tuhan menyatakan mujizat itu tidak seperti yang kita inginkan, saudara. Lanjut, saudara. Saya tidak akan lanjutkan mengenai meterai ini, tapi coba saudara lihat. Kalau saudara dan saya tahu bahwa ini sudah jalan. Ini sudah jalan. Bahkan cawan itu sudah mulai jalan. Saya mau bukain, ada 2 cawan saja. Saudara bisa buka dalam Wahyu 8. Sebetulnya ada 7 sangkakala, 7 cawan murka Tuhan yang dicurahkan. Tapi saya cuma akan mau singkapkan 2 saja, saudara. Yang minimum saudara dan saya, bahkan saya mulai melihat baru berapa hari ini benar nih. Ini ada real nih, jalan ini. Yang pertama di sini dikatakan, dan ke-7 malaikat, Wahyu 8 ayat 6. Keempat sangkakala yang pertama, ayat yang ke-6 dikatakan, dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Saudara, apakah berarti kalau begini nanti nunggu Surabaya ada hujan es, saudara, dan campur darah, saudara? Apakah sebetulnya artinya ini, saudara? Berarti nanti di sini akan hujan es, hujan api, saudara? Gak seperti itu, saudara. Kalau saudara melihat hatinya Tuhan, justru kenapa ini dibuat sepertinya seolah-olah kita tidak bisa mengerti, karena Tuhan hanya singkapkan buat orang-orang yang menangkap, saudara. Tapi sebetulnya kalau saudara lihat, sebetulnya ini artinya bukan yang seperti huruf rupiah, saudara. Tapi hujan es, saudara, kalau tahu es itu juga bicara apa, saudara? Kebekuan, saudara. Kalau saudara lihat cawan murka ini sedang mengalir, di mana begitu banyak orang-orang yang beku hidupnya, saudara. Hujan api, apa saudara? Orang-orang yang hidupnya penuh dengan amarah, terik, yang penuh dengan dendam, penuh dengan apapun, saudara.
Bahkan di sini bercampur dengan darah. Apa saudara? Yang hatinya sudah haus, rasanya pengen bales, pokoknya tidak bisa terima, sesuatunya kok tidak adil, diperlakukan semuanya saudara. Ujungnya untuk membalas dan semuanya saudara. Saudara lihat atmosfer ini banyak terjadi di antara kita. Saya tuh melihat ini cawan ini sudah mulai jalan. Dan lihat saudara, terbakarlah sepertiga. Kenapa saudara kebakar? Karena ada amarah demi amarah itu yang sudah mulai membakar. Keluarga demi keluarga mulai hancur. Yang dulunya berteman habis saudara. Yang kadang maaf kata sesama, bahkan yang sama rohaninya pun yang tidak bisa melihat bahwa musuh kita bukan darah dan daging saudara. Paulus berkata musuh kita pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu saudara, penguasa-penguasa, bahkan roh-roh jahat di udara. Tapi selalu kalau dikatain begitu, tapi saudara itu, woi tapi itu kurang ajar, itu nyakitin aku, nyurangin aku. Lupa. Karena racun ini udah mulai jalan. Bahkan ayat yang berikutnya, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Ini aneh saudara, gunung besar menyala-nyala oleh api, berarti gunungnya aktif tidak saudara? Dilemparkan ke dalam laut. Gambarannya aja berarti kan gunung di bawah laut kan saudara. Saya itu dalam beberapa hari ini baru semakin mengerti ini firman ini, kadang kita harus mencerna dan mendalaminya saudara. Kami ini dalam beberapa waktu terakhir ini oleh pemimpin-pemimpin kami, para hamba-hamba Tuhan kami, mereka mendapatkan bahwa iblis ini berusaha untuk membuat bencana luar biasa atas Indonesia, baik bencana alam maupun dalam bentuk kerusuhan. Saudara kalau melihat pemilu yang di tahun ini, kita benar-benar perlu berdoa saudara. Karena apapun itu akan menyangkut semua dalam hidup kita saudara, baik kesejahteraan dan semuanya. Tapi kalau saudara tahu, ini iblis tidak tinggal diam. Mereka tidak ingin rencana Tuhan untuk bagaimana setiap orang menerima lawatannya. Dia pakai berbagai macam cara. Itulah tugas mereka, mencuri, membunuh, membinasakan saudara. Oleh sebab itu kami punya paradigma yang berbeda. Kami mengerti sebuah kebenaran. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk apa saudara? Mengusir setan-setan. Bahkan di dalam kitab Lukas, bukan cuma itu, berkuasa atas mereka. Dan benar, sebenarnya kalau saudara dan saya ngerti kebenaran, Tuhan berikan kepada kita sebuah jalur komunikasi untuk kita bisa ngerti hatinya dia. Dan bahkan kalau dia bilang, nah perang hari-hari ini saudara, Tuhan berikan kuasa dan otoritas itu. Dan beberapa waktu ini beberapa pemimpin kami dapatkan, Tuhan berkata kita mesti tahan supaya kalau boleh antikris tidak boleh berjalan kuat atas Indonesia, bencana-bencana gitu. Dan kami berdoa, salah satu pemimpin kami mendapatkan penglihatan, dia melihat ada gelombang tsunami yang begitu luar biasa bercampur dengan api saudara, mirip tau saudara seperti tadi Wahyu itu saudara. Walaupun dia tuh tidak lihat kitab itu saudara, dia cuma lihat wah ngeri sampai dia nangis. Ini Indonesia kayak apa kalau terjadi seperti ini? Dan singkat cerita saudara, bahkan bercampur dengan darah, berarti akan ada korban. Dan apakah itu macam-macam bencananya dan dicampur jadi satu, yaitu air tsunami, yaitu api, mungkin bisa bicara amarah saudara, dan darah berarti akan bahkan sampai memunculkan pertumpahan darah. Dan akhirnya mereka berdoa, yuk kita mau berdiri buat Indonesia, kirim tim untuk berangkat ke ujungnya, terutara, terbarat, tertimur, terselatan, untuk kembangkan patok-patok benteng-benteng tembok perlindungan atas Indonesia, supaya kalau boleh tidak dia bisa sentuh. Dan bagian kami disuruh apa saudara? Setiap di ujung-ujung cari penguasa terbesarnya, cari titik di mana itu menjadi titik ujung Indonesia yang terutara, barat, timur, selatan,
Setelah itu perangin di sana, duduki dan patok. Dan itu kira-kira 12 Maret kemarin firman itu muncul, kami jalan. Dan salah satu bagian saya, saudara, saya dapat tugas. Waktu itu pemimpin saya berkata, kamu berdoa kalau boleh kamu berangkat minimal di 1 titik poin. Dan bahkan kami disuruh untuk mengerjakan di ujung-ujungnya. Pemimpin-pemimpin kami juga dapatkan bahwa mereka akan datang juga bersama wakil-wakilnya, termasuk saya salah satunya di bagian itu, untuk mengerjakan di titik tengah Indonesia. Karena itulah controller yang menguasai, yang membangun network sampai ke seluruh Indonesia. Mungkin orang berkata, ya gila. Terus kami berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, itu untuk perjalanan ke sana butuh dana enggak, saudara? Butuh persiapan enggak, saudara? Anehnya, saudara, baru kami berkata, sepakat. Dalam 5 hari, saudara, dalam beberapa hari, hari kelima, saya sudah dengar, sudah ada orang yang transfer, sampai ada yang transfer lewat saya 50 juta. Tuhan bilang, terus kirim ke gereja, buat ini. Transfer lagi ke gereja 30 juta. Berapa? Sampai saya heran, ratusan juta masuk, saudara. Itu kira-kira, saudara, kalau gitu-gitu yang dari Tuhan apa ya? Bukan dari jemaat loh, saudara. Kalau kita minta-minta jemaat, ya mungkin. Tapi itu datang dengan sendirinya. Ada orang-orang yang cuma berkata, kami terbeban untuk ini, silakan, kami mau, kalian jalan. Kami tidak bisa berangkat, kalian jalan. Aneh, saudara. Kami cuma tahu segala sesuatu itu kalau yang dari Tuhan itu beda. Ini sebabnya saya membawa untuk saudara mengerti kondisi kita, di mana titik kita berada. Saudara harus dan saya kenali Tuhan. Karena kalau saudara kenali Dia, saudara, sebetulnya Tuhan yang akan membawa kita, dan Tuhan juga yang akan menjamin. Yang menjadi kadang sebuah pertanyaan, kalau saudara dan saya berkata, Tuhan, kenapa ya kok masalahku belum dijawab? Ini yang nanti kita mau bahas. Kenapa Tuhan tertarik dan kenapa Tuhan tidak tertarik? Ini yang kami jujur mau berangkat ngeri, saudara. Itu ke ujung-ujung itu tidak jelas, saudara. Bahkan satu ketika, yang pertama dikatakan oleh pemimpin saya, utara, penting, itu yang pertama. Manado sudah kena kemarin dengan jebolnya dam yang sampai kerusakannya sedemikian rupa. Siapa yang mau berangkat? Waktu itu saya berdoa, Tuhan, pemimpin nantang. Saya jujur untuk berangkat, akhirnya terdeteksi. Tepatnya di satu pulau, ada satu gunung, saudara, Pulau Sangir atau Sangihe. Saya tidak pernah ngerti itu pulau apa, saudara. Ada kehidupan apa tidak di sana. Tapi terdeteksilah ada satu gunung, tidak terlalu tinggi, 1400. Tapi gunung itu sering meletus dan sudah memakan korban lebih dari 8.000. Tidak sedikit. Dan itu yang pada waktu itu pemimpin saya tawarkan. Saya berdoa, Tuhan, gimana? Tuhan bicara, nah, kamu kan bawahnya. Aku mau kamu merespon. Oke, dari 4 ini yang mana, Tuhan? Tuhan sempat bicara, nah, ambil 2 yang terberat. Haleluya, saudara. Dan Tuhan berkata, yang pertama itu salah satu yang terberat. Kamu maju dulu. Saya disuruh memutuskan. Saya lihat jadwal saya, saudara. Saya cuma ada kosong kira-kira 5 hari. Dan itu kurang seminggu. Tuhan ngomong, nah, kamu ikut di situ. Saya bilang sama pemimpin saya, oke, saya siap, saudara, sama Tuhan itu begitu. Mainnya nekat, saudara. Divine connection nggak ada, nggak ngerti kesananya gimana, saudara. Cuma Tuhan berkata, jadiin dulu, biar tidak diambil oleh orang lain. Kamu yang in charge, kamu yang pimpin. Kadang seperti itu, saudara. Saudara tahu, saya harus lakukan itu. Saudara pikir saya senang, saudara? Enggak. Cuman buat saya yang lihat yang aneh, saudara. Tandanya jelas. Duitnya datang.
Semua datang. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau ini Engkau Tuhan, aku mau lihat bukan tanda uang yang datang di gereja. Aku mau lihat tangan Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan nyata. Sekarang belum ketemu nih dengan siapa, itu di situ ada kehidupannya. Saya berdoa, Tuhan mulai bicara. Kamu kontak itu satu orang. Saya baru ngerti, saudara. Hari-hari ini Tuhan pengen ngobrol dengan kita. Tapi satu perkara, kita ngerti enggak hatinya Tuhan? Ngerti enggak maunya? Karena kita gak connect, saudara. Fokus kita bukan seperti yang Tuhan kehendaki, maka dia gak tertarik ngobrol sama kita. Saya begitu doa sebentar aja, kontak sana. Saya pikir ini suara Tuhan atau bukan ya? Saya telepon, saudara, dan saya BB dia. Saya telepon gak bisa, saya BB dia. Ternyata dia balesin, ini ada seorang pendeta di situ, kamu telepon aja. Saya telepon, saudara, buat saya yang semakin lagi mengkonfirmasi bahwa itu dari Tuhan. Ternyata pada waktu saya berkata, halo, shalom, saya mau datang ke sana, tujuan kami mau berdoa, menahan bencana, naik di atas gunung. Oh iya, saya kaget, saudara, karena tidak begitu banyak orang biasanya mau melayani datang ke gerejanya, betul kan, saudara? Yang dilayani orang. Ngapain layani naik gunung, saudara? Apa hubungannya, saudara? Tapi satu hamba Tuhan ini, pada waktu saya telepon dia, dan dia berkata, iya Pak, wah kalau Bapak mau datang terima kasih. Dia mulai cerita, saudara, mengenai gunungnya. Dia mulai cerita, di atas itu sudah mulai tertutup Pak. Biasanya gunungnya ini senangnya ngentut, dia senangnya ngeluarin gas. Tapi sudah beberapa tahun ini, dari tahun 2004, pada waktu meletus dan mendadak seperti keurukan, saudara tahu? Jadi ada tanah-tanahnya yang ngurukin sehingga gunungnya ini tertutup, saudara. Ya mungkin dia punya problem gastrik, saudara, gastrik, ada gas di dalam perut, saudara, dan harusnya keluar, saudara. Ini bumpet, saudara, nutup, saudara. Dia bilang, Pak, ini harus didoakan, karena kalau bumpet terus dan dia harus kentut, berarti kentutannya mengerikan ini nantinya. Jadi dia, silakan, ayo Pak, datang Pak. Bapak mau nginep di mana? Ya di situ ada hotel, enggak? Kalau ada hotel, saya menginap di sana. Ada Pak di sini. Jadi saya baru ngerti, oh, di satu pulau yang saya nggak pernah ngerti, nggak pernah pikir, saudara, kalau saya akan ke sana, dan kepikir mau ke sana, dan ternyata ada kehidupan dan bahkan ada gereja. Dan bahkan dia cerita, Pak, Bapak tahu, ini pulaunya kecil, gunungnya satu kecil. Tapi di sekeliling pulau itu, Pak, ada 6 gunung di bawah laut. Ada satu gunung sebesar 3.300 meter di bawah laut. Gunung di bawah laut terbesar di Indonesia. Dan semuanya, Pak, aktif. Yang terdekat dengan permukaan air itu setinggi 3 meter. Jadi ini air 3 meter. Itu kalau lagi dia surut lautnya 3 meter, itu sudah puncaknya gunung, itu berkutuk, saudara. Saudara dan saya harus kenali, Indonesia ini sangat terkenal dengan letusan gunungnya. Krakatau, Rinjani, Tambora, bahkan Tambora itu meletuskan itu 2.500 skala gunungnya, ketinggiannya, dan itu letusan itu sampai memberi dampak kepada dunia, sampai Eropa itu winter terus, sampai Napoleon kalah perang, itu gara-gara Tambora, saudara. Bukan gara-gara sama Rusia, saudara. Karena dia dengan pada waktu winter terus, dia perhitungannya keliru, saudara. Maka nanti tidak dia siapkan, sudah sampai di sana, saudara, di Rusia, dan akhirnya banyak yang mati kelaparan. Saudara bisa bayangin, kalau meletus itu mengerikan. Gunung Batur di mana? Bali, saudara. Itu Krowok tinggal, secuil, saudara. Krakatau itu habis, saudara. Itu yang di atas. Kalau yang di bawah, saudara, meledak, saudara. Kira-kira tsunami, saudara. Benar itu yang di firman, yang di dalam bernyawa habis.
ikan pasti habis. Di firman dikatakan seperti kapal. Saudara, kok beler ini? Oh, kapal apa aja habis, saudara. Saudara lihat kalau zamannya tsunami itu yang di Aceh, di Jepang, saudara. Kapal-kapal gede angkrek kok pergi ke tengah kota, saudara. Dan ini, saudara, sedang terjadi, saudara. Tapi justru disinilah Tuhan mau berkata, saudara dan saya ngerti enggak? Dalam sebuah zaman ini, bagian saudara dan saya yang Tuhan suruh seperti apa? Karena saudara dan saya mau lihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita. Lihat janji Tuhan yang Tuhan berkata, Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Sebenarnya saudara dan saya harus nangkep rahasia yang sebetulnya Tuhan siapkan. Ada yang membuat kita tertarik, yang Tuhan membuat, ada yang membuat Tuhan jadi tertarik kepada kita, ada yang tidak. Mari kita buka, saudara. Ada sebuah kisah yang bagus di dalam Lukas. Lukas 5 ayat 27. Judulnya mengenai Lewi, pemungut cukai mengikut Yesus. Kalau saudara mengenali sebuah cerita ini, saudara, kalau saudara mendalami bagaimana cerita ini, sebetulnya orang-orang yang rohani itu tidak layak untuk berhubungan dengan orang-orang pemungut cukai. Kenapa? Karena kerjaan mereka itu istilahnya kalau bahasa kita tuh malakin, morotin secara halus, saudara. Orang-orang yang punya masalah diberikan pinjaman, tapi dengan syarat dia harus mengembalikan dengan bunga yang berat, saudara. Sehingga tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang yang merasa diri mereka kudus. Tapi kalau saudara mau mengerti, ini yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan tertarik? Bahkan nanti di situ saudara dan saya akan melihat kenapa justru Tuhan tidak tertarik kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Dan di sini di ayat 27 dikatakan, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Jadi Yesus datang nih sampai ke rumahnya. Itu pun menurut saya membuat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi marah dan kebakaran jenggot. Kenapa Yesus ini yang katanya kudus mau datang? Dan di sini dikatakan di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Kalau saudara mendengar sebuah kisah ini, saudara, sebetulnya terjadilah sebuah cara pandang atau atau sebuah cara menangkap hati Tuhan yang keliru, sehingga yang seharusnya ngerti hatinya Yesus, tapi justru tidak mengerti, dan akhirnya Yesus tidak tertarik, saudara. Tapi di satu sisi, Tuhan Yesus tertarik kepada orang yang mungkin di hadapan orang dunia atau orang yang rohani, orang yang rohani dianggapnya itu mereka tidak layak, tapi justru Tuhan Yesus tertarik. Terkadang tanpa kita sadari, kita ini menilai sesuatu yang keliru, dan ini kita mesti berhati-hati, saudara. Saya hari-hari ini mulai berhati-hati dalam menilai segala sesuatu tidak berani, saudara. Karena kalau kita pikir, itu sesuatu, itu ngapain tuh? Dan ternyata itu yang dari Tuhan, saudara. Dan ini gawat, saudara. Dan itu terjadi selalu setiap kali ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan menyatakan, saudara. Seringkali itu terjadi juga di antara kita. Ini terjadi di antara ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka berpikir, ini Yesus tidak benar nih.
kenapa Yesus seperti itu. Dia lupa, saudara. Mereka lupa bahwa Yesus datang untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan yang lain. Tapi buat Yesus, kita perlu pelajari, saudara, apa yang membuat hatinya tertarik kepada salah satu pemungut cukai yang bernama Lewi ini. Dan di sini dikatakan begini, ayat 27. Ketika Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai, dia baru lihat, saudara, dia lagi keluar mungkin ke rumah, dia lihat ada seseorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Jadi mungkin dia lihat, mungkin di seberang atau gimana, saudara, dan mungkin tidak terlalu jauh. Dan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi bukan, saudara, Yesus itu ngomong banyak hal, enggak, saudara. Yesus cuma ngomong satu hal, ikutlah aku. Cuma dua kalimat, dua kata, saudara. Tidak terlalu panjang, saudara. Tapi saudara lihat bagaimana dengan reaksinya, saudara. Si Lewi ini, dia tidak berkata, Tuhan, apa untungnya ikut engkau? Tolong beritahu dulu, tolong diceramain dulu, kira-kira produkmu, kira-kira apa, menarik enggak? Dia tidak seperti itu, saudara. Bahkan dia berhitung, kalau nanti ikut Yesus, apa ya dampaknya? Dia tidak banyak berdalih, dia tidak ngajain meeting, saudara. Ayo meeting, hari ini, besok, lusa. Nanti kalau aku cocok, aku akan ikut engkau. Nggak seperti itu, saudara. Ada sebuah sikap yang dimana Tuhan sangat tertarik, yang membuat hidupnya mengalami begitu banyak. Bagaimana Tuhan menyatakan. Kenapa, saudara? Karena ayat 28 dengan jelas dikatakan setelah Yesus berkata, ikutlah aku. Di sini berkata apa, saudara? Maka berdirilah Lewi. Dia nggak cuma ikutlah aku. Tapi dia melangkah, saudara. Dia yang tadinya duduk, langsung berdiri, saudara. Dan ayat berikutnya dikatakan, dan meninggalkan segala sesuatu. Ada sebuah tindakan konkret yang pada waktu Yesus berkata, saudara, dia tidak punya pertimbangan. Padahal kalau mungkin saudara berkata, dia ini apa dengar suara Tuhan? Saya rasa ya baru sekali ini, saudara. Kalau dia sudah sering berjumpa dengan Yesus, mungkin ceritanya lain. Tapi saya percaya, saudara, dia menangkap dan dia mengambil yang namanya sebuah keputusan. Banyak umat Tuhan dapat dan dengar sesuatu, ya mengerti, mangguk-mangguk, saudara. Tapi tidak respon, saudara. Tidak berani berdiri, tidak berani, saudara, meninggalkan mungkin caranya yang lama. Dan pemungut cukai ini, saudara, dia tinggalin, saudara. Saya percaya dia kalau ikut dengan klubnya, saudara, mungkin punya paradigmanya, udahlah, kita untung yang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa minimize, menurut saya pasti ada rok pelit, ya kan, saudara? Hitung-hitungan, pasti, saudara. Saudara lihat tandanya nggak seperti itu, saudara. Ini orang berubah. Dia bukan cuma berdiri dan bukan cuma meninggalkan sesuatu. Saudara lihat ayat 29, bahkan yang dilakukan apa, saudara? Dan Lewi mengadakan apa, saudara? Suatu perjamuan besar. Itu bertolak belakang enggak, saudara? Dengan ilmu yang dia pelajari selama itu, bertolak belakang. Dan dilakukannya apa, saudara? Perjamuan besar untuk siapa, saudara? Untuk Yesus. Bukan cuma itu, di rumahnya, lihat, saudara, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan. Kalau saudara renungkan, andai kata dia mulai keluar dari jalur klubnya, yang biasanya ngirit dan semuanya, terus dia mengikut Yesus, itu kira-kira pemungut cukai yang lain mencibir nggak, saudara? Mengkata-katain nggak, saudara? Pasti. Tapi dia tidak peduli dengan itu, karena dia tahu kalau aku ketemu Yesus, hidupku pasti berubah. Bahkan dia punya hati apa, saudara? Biar aku bawa teman-teman yang lain. Gak peduli dia mencibir aku. Siapa tahu mereka makan bersama-sama dengan aku, dengan Yesus, dan hidup mereka mindsetnya berubah, saudara. Pikirannya bukan untuk dirinya sendiri. Dia mulai berdoa, dan bahkan dia mulai menangkap hatinya. Makanya kenapa Yesus tertarik, saudara? Karena dia mulai mempelajari Yesus itu maunya apa.
Bahkan dia bukan cuma berdiri, meninggalkan segala sesuatu, apa yang dia lakukan, saudara? Dia senangkan Yesus. Yesus rindu orang-orang yang berdosa seperti dia, pemungut cukai. Itu juga perlu Yesus. Diadakan perjamuan besar supaya mereka datang, supaya mungkin siapa tahu menangkap kebenaran itu dan kembali kepada Yesus. Sebetulnya Lewi ngerti nggak hatinya Yesus? Ngerti, saudara. Justru yang mengerikan siapa, saudara? Kalau saudara baca di sini, di ayat berikutnya, ayat 30, dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, jadi sebetulnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini sebetulnya bersungut-sungutnya sama siapa sih, saudara? Sama Yesus kan, saudara? Lihat, saudara, bersungut-sungutnya sama Yesus, tetapi yang disungut-sungutin bukan Yesus. Siapa, saudara? Muridnya. Error enggak, saudara? Punya masalah sama orang lain, sama Yesus, yang dikerjain timnya, saudara. Dan di sini dikatakan, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lihat, saudara. Dia sudah tidak menunjukkan berani dirinya. Menurut saya ini adalah orang pengecut. Menurut saya ada gen yang lain, saudara. Makanya Tuhan itu tidak melihat, saudara, perawaannya. Oh, ini ahli Taurat. Kalau zaman sekarang, oh, ini pendeta. Saya berharap saudara jangan sampai terlalu tergantung dengan, maaf kata, saudara, saya juga seorang hamba Tuhan, pendeta. Hari-hari ini Tuhan tertarik saudara dan saya cari Yesus, saudara. Karena maaf kata memang banyak kami-kami ini yang tidak mencerminkan yang semestinya, tidak jadi berkat, saudara. Tuhan tidak lihat itu, saudara, tidak lihat jabatan. Tuhan lihat yang di dalam hati, saudara. Di hadapan Tuhan, Lewi yang mungkin pemungut cukai yang berdosa ini, justru dia bertobat, dia berbalik. Itu yang Tuhan lihat. Makanya Tuhan tertarik, saudara. Ahli Taurat Tuhan tidak tertarik, munafik, saudara. Ini yang hari-hari ini juga menyedihkan. Tuhan lagi mau rindu untuk berjumpa dengan kita semua, supaya di mana apapun yang sedang terjadi, kita tidak akan tergoyahkan. Karena setiap kali ada apa-apa, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan mau ketemu dengan kita semua. Bukan cuma mau ketemu dengan orang-orang tertentu, atau maaf kata dengan mereka, atau kami-kami yang memiliki titel hamba Tuhan. Enggak, saudara. Justru Tuhan ini mau berjumpa dengan saudara. Tuhan mau berdialog, Tuhan mau berbicara. Tuhan mau supaya saudara dan saya dengerin dia, alami. Cuman sikap hati ini penting. Saudara lihat, kenapa, saudara? Karena orang Farisi dan ahli Taurat merasa Yesus tidak berjalan menurut protokoler mereka. Hari-hari ini, saudara dan saya juga harus mulai berwaspada. Saudara dan saya ini pakai protokolernya siapa? Siapa tahu hari-hari ini kita belum merasa bahwa Tuhan sedang bergerak begitu cepat, saudara. Dan karena waktunya sudah semakin singkat, dan kita masih berkata, oh tenang, tidak ada apa-apa, aman. Dan tak tahunya, saudara, kita ketinggalan. Yesus tidak tertarik. Menurut saya, saudara, salah satu hal yang utama, saudara bisa cross check. Tuhan sering ngobrol dengan kita, saudara. Karena itu penting, saudara. Tapi kalau saudara mau tahu kuncinya, di sini, saudara. Karena Lewi, begitu dia ditegur sama Tuhan, ikut aku. Dia tidak banyak pertimbangan, tidak banyak pemikiran. Dia langsung berdiri. Dia tinggalkan segala sesuatu. Bahkan dia pelajarin Yesus, saudara. Dia tahu Yesus sangat tertarik dengan orang-orang yang tidak merasa rohani, yang mereka bermasalah dalam hidupnya. Mereka butuh Yesus. Dan pada waktu ditarik, mereka mau. Dan dia buat itu. Dia buat perjamuan besar untuk teman-temannya yang punya masalah seperti dia. Dan lihat, saudara, walaupun orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada muridnya, ayat 31 itu lucu lagi, saudara. Yang menjawab bukan muridnya. Siapa, saudara, yang menjawab, saudara? Yesus, saudara. Saya mau berkata, saudara,
Kalau hari-hari ini kita connect sama Tuhan, tenang saja. Mau ada bencana, mau ada apa, Tuhan bisa berbicara atas kita. Kalaupun tidak berbicara, Tuhan bisa menjamin, saudara. Dan hati Yesus dengan jelas dikatakan untuk apa, saudara? Bukan untuk orang yang. Makanya hari-hari ini, saudara, mungkin kalau saudara melihat ada orang-orang yang punya hati buat saudara-saudara kita yang seperti itu, saudara, saya percaya itu hatinya Tuhan. Mungkin saudara berkata, ada orang-orang kok melayani pelacur, saudara, melayani homo, saudara. Itu mereka orang-orang yang sakit, saudara. Kadang beliau jijik, gak mau. Ya ini problem. Jangan kaget dari Tuhan tidak tertarik dengan kita, saudara. Tapi mulai hari ini kalau saudara mengerti ini, mari rubah sebuah paradigma yang keliru ini, cabut dari diri kita, saudara. Karena siapa tahu itu yang menghalangi, sehingga kenapa kita punya masalah tidak pernah selesai, saudara. Karena buat Tuhan itu selesai tidak sebetulnya mudah, saudara. Saya melihat cuma berapa hari, saudara, tidak main telepon, tidak cari donatur, Tuhan kirim uang itu, saudara. Bahkan pada waktu itu Tuhan beri seminggu. Saya cuma berkata, Tuhan mana mungkin. Kalau engkau percaya, jadi benar, saudara. Saya bukan cuma ketemu Divine Connection. Waktu itu kami harus tinggal 1 malam di Manado. Kami harus berangkat naik pesawat lagi, saudara, dari Jogja, Jakarta, Manado sampai malam. Habis itu dari Manado berangkat lagi ke pulau itu. Kalau naik kapal 9 jam, laut bebas utara. Atau naik pesawat terbang 1 jam ke pulau itu, dan penerbangannya cuma sehari sekali, dan itu pagi, saudara, jam 7:50. Kenapa, saudara? Karena mungkin kalau sudah siang ada kabut, ada apa, tidak ada yang berani turun, saudara. Karena itu pulau, saudara. Dan itu pun saya melihat Tuhan. Saya cuma berkata, Tuhan, aku mau lihat mujizat. Tuhan bisa ketemukan kami dengan hamba Tuhan ini. Bahkan kami bingung, Tuhan, waktunya mepet. 1 hari ini harus naik kapal ke tengah laut untuk memantau bagian airnya supaya tidak ada bencana. Yang kemudian hari berikutnya harus naik ke atas, cuma dikasih 2 hari, setelah itu harus pulang lagi pagi-pagi, saudara. Jadi tidak ada hari ketiga, saudara. Dan Tuhan itu atur begitu rupa. Tuhan, ini juga biaya semua. Nanti pesawat, nanti di sana perlu mobil, nanti di sana perlu makan, nanti di sana perlu penginapan, saudara. Tapi saya lihat kalau yang dari Tuhan luar biasa, saudara. Tuhan itu genepin semua. Kami ini cuma nekat ya, berangkat ya, Roh Kudus bilang apa, kita ikutin semua, saudara. Sampai di Manado bisa ketemu dengan Divine Connection. 1 hari sebelum berangkat itu ada 1 tim saya berangkat berempat, saudara. 1 tim berangkat. Aku punya teman. Oh ya, kebetulan dari Jawa mau ke Manado juga, mudik. Oh ya, terus gimana? Dia mau jemput kita, mau suruh kita nginep di situ. Bener, saudara. Kita bisa diinepin, diantar jemput, saudara, gratis, saudara. Luar biasa, saudara. Bukan cuma itu, pergi ke Tahuna, sampai di sana bukan cuma 1, saudara, 4 orang yang menunggu kami, rebutan. Kamu nginep sini, kamu nginep sini, kamu nginep sini, saudara. Bukan cuma itu, saudara. Kendaraan datang, saudara, semua disediakan. Sampai kami juga sungkan, bagian kami juga, Tuhan, kalau lagi ditraktir, kadang jujur kami rebutan, kami lari dulu untuk bayar, saudara. Kami tidak mau gratisan, kami berdoa, Tuhan, kami datang kemari untuk jadi berkat. Saudara tahu, kalau Tuhan berkata, ini jatahku, aku yang akan memberkati, tidak akan bisa, saudara. Kita tuh mau bayar, tidak bisa, saudara. Saudara pikir, oh, cuma nasi kucing nanti dikasihnya, betul. Enggak, saudara. Saya ini termasuk orang yang, maaf kata, suka sapi pendek. Saudara tahu? Bab 1, saudara. Walaupun saya tidak pernah ngejar, saudara. Dan saudara tahu, memang waktu itu ya mungkin rada ngidam. Saya pertama kali dengar makan bab 1 kemarin itu, saudara. Kenapa, saudara? Siang bab 1, malam bab 1. Lah pagi breakfast kok bab 1, saudara. Dan itu beberapa hari. Dan mungkin saudara pikir, oh di pulau kecil nggak enak. Enak, saudara.
Sate Rage. Mungkin saya ini tidak promosi saudara, tapi seandainya saudara pengen ke sana, pemandangannya luar biasa. Saya ini orang yang suka traveling, buat saya baru ngerti, oh cara Tuhan membuat traveling itu berbeda, saudara. Memang ngeri-ngeri sedap, saudara. Dan memang kami harus naik ke atas gunung. Dan itu saudara yang pikir semuanya aman-aman, enggak, saudara. Kami naik itu dengan hujan, dengan kabut, angin. Awalnya Tuhan, katanya engkau yang pimpin. Kalau engkau pimpin, harusnya kan dibuka. Tapi kami bersyukur karena itulah jalan Tuhan. Karena semalam sebelum itu seorang pendaki yang akan menemani kami menjadi guide atau pemandu itu sempat bicara, Pak, di atas panas, maka kami pakai celana pendek, saudara. Semua pendek, jaket tinggal semua. Biasanya gunung kami masih pakai celana panjang, pakai jaket. Karena di atas gunung biasanya dingin. Jadi kami sudah takut, sudah siap-siap. Dan saya tanya, kalau minum berapa banyak? Kami Pak bawa 1,5 liter 3 satu orang. Kalau untuk pendaki, saya ini kan sudah beberapa kali naik sampai saya belajar. Kalau pendakian yang benar, orang itu tidak terlalu banyak minum. Karena harusnya caranya benar, cara napasnya benar, cari waktunya betul, itu tidak akan banyak minum, saudara. Tapi kalau di situ saya begitu dengar, waduh, ini jangan-jangan medannya tidak mudah. Naik ke atas mungkin capek sehingga minum terus. Kami persiapan yang ajaib lagi, kami minta ada pembawa barang porter. Itu munculnya porter yang nggak jelas, saudara. Sehingga kami sudah merasa, wah, ini harus siap-siap gendong sendiri. Walaupun akhirnya sebagian digendong oleh mereka, tapi kami tidak bisa bawa barang terlalu banyak, saudara. Jadi otomatis minumnya terbatas, nggak, saudara? Ternyata, saudara, hujan dan mungkin ada angin di situ, ada kabut. Itu adalah jalan Tuhan supaya kami tidak kepanasan, saudara. Dan itu adalah yang terbaik. Akhirnya kami merasakan sejuk, naik ke atas, saudara. Walaupun itu pertama kali saya naik gunung, dari bawah sampai atas hujannya itu, saudara. Dan bukan cuma itu, segala sesuatu yang dijalankan bersama dengan Tuhan terkadang tidak enak. Saya memang berdoa, Tuhan, kalau boleh tidak ada binatang yang aneh-aneh. Apalagi saudara, saya dengar teman-teman saya pernah mendaki, isinya saudara kakinya itu digigitin lintah, saudara. Saya tuh saya tidak mau. Yang satu itu kalau boleh tidak mau. Gitu. Kita tidak ngerti, saudara, baru diceritain, Pak, nanti kita siap-siap lewat medan lintah. Saudara tahu, tidak ada satupun dari tim kami yang tidak kebagian, saudara. Dan saya kebagian paling banyak, saudara. Saya kebagian, saya hitung, saudara, dari naik ke atas turun, saudara, itu tidak kerasa, saudara. Dan lintah itu kalau sudah gigit, saudara, dia mengeluarkan zat yang kita bisa tidak kerasa kalau digigit, tidak sakit, dan bahkan dia mengencerkan darah, saudara. Jadi kalau saudara gigit nanti dicabut gini, saudara, itu darah tuh sok gitu, saudara. Ngeri, saudara. Bahkan yang ajaib lagi, saudara, ternyata saya hitung 13 lintah nempel di kaki saya. Walaupun tadi satu cabut, ada beberapa, maaf kata, saudara, ada di bagian selangkangan saya, tidak ngerti, saudara. Saya turun, itu tidak kerasa dan tidak ngerti, tidak gatal, tidak sakit, saudara. Tapi begitu saya mau mandi, pada waktu saya buka-buka badan saya kaget, saudara. Maaf kata, celana dalam saya full darah, kayak orang mens, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena lintahnya ada 4, tapi sudah tidak ada lintahnya, tapi di situ darahnya ngocor terus, saudara. Kadang seperti itu, saudara. Tapi itulah kami lakukan buat yang Tuhan mau. Kami cuma lihat Tuhan ajaib. Saudara tahu, kami pulang dari sana, saudara, kami lihat banyak mujizat yang unik, kecil-kecil, tapi kami tahu itu dari Tuhan. Yang tempat duduk naik pesawat, saudara, sendiri jadi dua, saudara. Kosong sampai beberapa kali, saudara. Kami cuma lihat, oh, Tuhan senang begini ya. Tuhan itu menyatakan seperti itu, saudara. Bahkan di situ kebuka semuanya, luar biasa, saudara. Makanya kalau kita jalanin yang Tuhan mau, lain. Dan ini bukan cuma ini, saudara.
Saya pulang saudara dari situ. Ini yang mungkin saya nggak tahu saudara di BB apa itu. Kalau mungkin saudara dengarnya BB-nya, saya sempat dengar dari ibu mertua saya, ini terapung-apung di segitiga Bermuda. Itu bukan di Bermuda di Amerika sana saudara. Dan itu pun ada satu tempat yang kami jalanin, ada satu titik tengah Indonesia yang Tuhan berkata melalui pemimpin-pemimpin, tolong kerjakan di situ dan patok. Jadi titik tengah Indonesia itu ada dua. Kalau yang di darat itu di daerah Kalimantan, di Palangkaraya, itu di Bukit Raya. Kalau yang di laut, saudara, dan sebenarnya titik yang tertengahnya itu di laut, itu di antara Kalimantan dan Sulawesi, di dekat Sulawesi Barat sana. Dan waktu itu Tuhan berkata melalui pemimpin, kerjakan itu. Tapi karena pemimpin-pemimpin kami berumur, akhirnya wakil-wakilnya dikirim. Ada 6 pemimpin kami, 3 wakilnya dikirim untuk naik gunung, 3 orang dikirim untuk ke laut. Sebetulnya saya dapat jatahnya ke gunung. Saya berkata, puji Tuhan, walaupun perjalanannya haleluya saudara, dari naik kapal terbang, naik kapal laut, kapal getek, masuk ke sungai di pedalaman lebih dalam lagi, naik motor, komplit saudara, naik semuanya dinaikin saudara. Karena perjalanannya berbeda-beda, medannya lain-lain. Tapi satu ketika karena yang di laut ada satu yang tidak bisa, dan saya ditarik untuk ke sana. Sejujurnya pada waktu saya dengar begitu, karena saya memang dulu takut naik gunung, dari naik terus lama-lama jadi berani. Tapi hal laut itu belum menjadi bagian yang saya kuasai saudara. Dan sejujurnya saya dengar ombak-ombak yang di laut, sejujurnya saya ngeri. Tapi karena Tuhan yang suruh, ya udah. Oke, saya berkata saya jalan. Singkat cerita, saudara, saya mulai jalan, dan itu udah kita jalan dari Semarang, Surabaya, Makassar, Mamuju. Kemudian besok paginya kami naik kapal, dan ada kapal yang sudah kami sewa. Kapalnya milik polisi, dinakodai oleh polisi beserta krunya, polisi semua. Dan itu kapal patroli, saudara. Dia speedboat, ada 3 boat, saudara. Dan ada ruangan tertutupnya segala, jadi lumayan lah. Kami cuma berkata, wah ini keren, hebat nih kali ini. Kita mau mengerjakan dikawal oleh polisi, keren kan saudara? Jadi kita pikir semua oke, dan yang mengatur adalah teman saya yang merupakan pemimpin regu dari kami. Jadi saya pasrah sama dia, saya tahu dia orangnya teliti dan semua dipersiapkan. Dia bilang, tenang, sudah dideal, pokoknya beres. Perjalanan kita kira-kira PP 5 jam. Oke. Jadi 5 jam, udah kita breakfast, kita naik kapal, kita nanti lunch-nya atau makan siangnya turun dari kapal. Bawa roti aja secukupnya, bawa air secukupnya. Jadi itu yang kami lakukan, saudara. Jadi itu yang kami lakukan, dan akhirnya kami ketemu dengan mereka. Sama merekanya kita salam-salam, kayaknya semuanya oke semua. Tinggal naik kapal, jalan. Jadi kami jalan, singkat cerita, sudah jalan kira-kira 2,5 jam, 3 jam. Nakodanya mulai bicara sama pemimpin regu saya. Dan dia mulai bicara sesuatu. Terus pemimpin regu saya berkata begini, kalau bisa kita benar-benar harus berdoa, ini butuh mujizat, bensinnya nggak cukup. Ini sudah mulai saudara. Dan saudara, saya tanya lagi, terus gimana? Mau? Sepakat? Percaya? Yang namanya kita saudara, tim, saya sebagai anak buah lagi diajar hina ini, kerendahan hati, nurut, ya udah sepakat gitu saudara. Singkat cerita, kita sepakat saudara. Udah jalan kira-kira sampai ke jam keempat, jam 12 siang. Sampai di titiknya, kita bersyukur, wah terima kasih Tuhan. Sampai di titiknya, kita berdoa, Tuhan tunjukin penguasa-penguasanya memang gak main-main saudara. Dan kami kerjakan sampai tuntas. Itu semua ada foto-fotonya, nanti saudara bisa lihat. Dan mungkin bisa, nah ini pertama kali nih. Nah ini salah satu pemimpin saya saudara. Dan dia yang di situ kita kerjain, mungkin ada beberapa foto lagi yang awal. Yang pertama, jadi kita berdoa, laut tenang saudara. Kita cuma merasa benar ini dari Tuhan. Itu sudah di tengah-tengah lautan, kita nggak lihat daratan apa-apa saudara.
benar-benar tidak lihat daratan, saudara. Jadi kita lakukan, kita kerjain, kita bahkan patok. Ada gambarnya, oh ada filmnya ya, film yang pertama. Mungkin saudara biar bisa ngikutin juga. Jadi sambil saya jalan nunggu ini tidak apa-apa. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu kami terus mengerjakan sampai akhirnya kita bisa mematok. Itu patoknya, saudara. Memang mungkin orang berpikir ini kalau orang kerjaan, tidak ada order dari siapa-siapa, Tuhan suruh, ya kami lakukan, saudara. Ya gelombangnya sebetulnya lumayan toh. Walaupun menurut mereka katanya ini termasuk tenang, saudara. Ya, kita selesai. Oke, nah matiin dulu, nanti saya lanjutin, saudara. Dan singkat cerita, setelah selesai itu, ternyata kita berkata sama nakoda, tolong jalan, yuk kita pulang. Di starter, saudara, dan bisa jalan kira-kira 1-2 menit. Kemudian, saudara, mesinnya ber dan mati, saudara. Dan singkat cerita, nakodanya berkata, Pak, bensinnya habis. Saudara tahu, akhirnya di situ pemimpin regu saya mulai cerita, gini loh kasusnya. Kita ini sebetulnya sudah punya deal sama pihak kapal. Kapal itu berkata akan sampai ke koordinat itu. Mereka ini orang kapal harusnya punya perhitungan, tahu semua, saudara. Tapi memang, saudara, mungkin kita nggak ngerti apa yang terjadi. Sepertinya buat kami ngerasa bahwa bensinnya diambil, saudara. Dan kami tidak diberitahu. Tapi waktu itu kira-kira jalan 3 jam. Jalan 3 jam. Itu nakoda itu menemui pemimpin regu saya. Dan pemimpin regu saya ini berkata, Pak, ini kalau kita jalan lagi, bensin tidak cukup. Terus pemimpin regu saya bertanya, oke, kalau nggak cukup, kalau pulang berapa jauh? Kira-kira jalan 1 jam. Kita sudah jalan berapa, Pak? 3 jam. Berarti kalau kita pulang pun jalan 1 jam, kan tetap mau kok di laut kan, saudara. Dan di situ tanyain lagi, kalau seandainya kita berangkat ke titik pusatnya, butuh berapa jam? 1 jam. Tapi bensin habis. Jadi saudara tahu, akhirnya sebuah keputusan pemimpin saya ambil. Dan oke, kita jalan. Dan baru cerita, saudara. Yang ajaib lagi, setelah itu habis, kita starter nggak bisa di tengah laut seperti itu, saudara. Pemimpin saya baru cerita, yuk kita mesti berdoa minta anugerah. Kenapa? Karena kita ini ada di titik segitiga bermudanya Indonesia. Kapal Tampomas, Adam Air, semuanya nyemplungnya di situ. Dalamnya 1 kilo. Dan ini ada medan magnet. Kalau ada badai, biasanya keluar pusarannya. Jadi saudara tahu kan seperti apa? Saya jujur dengar begitu kayak disambar gedek, saudara. Aduh, ini kali ini kebablasan enggak ya? Jalanin yang Tuhan mau. Kenapa begini? Pertanyaan itu muncul, saudara. Saudara pikir sembahyang Tuhan jawab, saudara? Semua masing-masing berdoa, saudara, di antara kami, saudara. Dan di situ kami coba pakai HP tidak ada signal. Itu kapalnya sebetulnya cukup bagus. Bahkan di situ ada apa ya? Ada CB-nya, ada radionya, ada semuanya. Nakodanya berkata begini, Pak, maaf, karena beberapa waktu ini konslet, Pak. Jadi semuanya mati, saudara. Lampunya mati, radionya bisa dengerin, nggak bisa untuk ini, saudara. Jadi kita ini benar-benar kayak orang kripel, saudara. Karang lumpuh. Di situ saya ngerasain, ya Tuhannya. Kadang kita ini kurang mengucapkan syukur seperti lagu tadi. Kita tuh masih ada sampai hari ini. Saudara bisa melakukan menurut kehendak saudara. Itu anugerah, saudara. Kalau sudah merasain di tengah laut seperti itu, saudara,
dengan kedalaman seperti itu. Tidak ada orang yang ngerti, saudara. Lokasinya di mana, saudara? Mau minta tolong siapa, saudara? Mau berenang, saudara? Tidak berani, saudara. Kalau seandainya pun sampai sana, berapa kilo kita tahan berenang? Dan dalam perjalanan kalau enggak ada yang di bawah yang ngelirik, saudara. Ya kalau ada yang ngelirik repot, saudara. Saudara tahu, akhirnya kami tidak bisa apa-apa. Teman saya 2 berkata, sudah tenang, nanti berapa jam tidak pulang, kita dicari. Kita tidak pernah mikir kita ini kondisinya ada di Sulawesi Barat, bukan di Jakarta, bukan di Semarang yang banyak kenalan. Dan bukan cuma itu, yang ajaib lagi, saya ini jarang dapat penglihatan. Saat itu saya bisa dapat penglihatan. Foto saya dan teman-teman dipajang, tulisan bawahnya RIP. Saya tanya, kurang ajar. Ini kenapa di momen-momen begini intimidasinya begitu kuat? Dan kami berusaha cari pertolongan, gak ngerti, gak ada yang nolong. Setiap kali ada kapal kecil, kelihatan kapal tanker, saudara, kecil, tapi karena jauh, kami sorak-sorak, saudara. Tapi waktu itu cuman polisi kami aja yang di situ bantuin dan tidak bisa nolong, saudara. Mereka tidak ada yang mau. 2 jam lagi lihat satu kapal, tidak mau, saudara. Sampai kami sudah mendengar, wah ini sore gawat ini, lewat malam. Jadi setiap kali Tuhan dorong apa, suruh peperangan, saya lakuin. Yang luar biasa lagi, itu ada fotonya, di mana 2 jam kemudian pemimpin rebus saya mabuk, saudara. Polisi ada 4, saudara, 1 mabuk, 2 kelienan, saudara. Jadi 3 namudanya, saya cuma berdoa, Tuhan, kalau polisi tidak mabuk, soalnya siapa lagi kalau semuanya mabuk, saudara. Kita berpikir sore, Tuhan buka mujizat, Tuhan pasti memberi mujizat. Kadang kan kita seperti itu, saudara. Kita nggak ngerti hatinya Tuhan. Sampai sore mujizat tidak kelihatan. Harus lewat malam. Sudah nggak makan, saudara. Anehnya memang nggak lapar. Kenapa, saudara? Karena antara lapar dan yang mati ini rasanya lebih gede yang rasanya yang ini. Malam, saudara, mendadak cuaca yang terang begitu jadi gelap. Hujan, angin kencang, saudara. Ombak, kapal ini, saudara, ini dari yang biasa begini, lama-lama jadi begini, saudara. Dan saya juga berdoa, Tuhan, boleh enggak ada break 5 menit berhenti, nanti setelah itu mau digoyang lagi, tidak apa-apa. Tidak ada break, saudara. Terus, saudara, gini terus, saudara. Tidak ada break, saudara. Singkat cerita, saudara, malam itu pun menakutkan buat kami. Kenapa, saudara? Karena kami takut kalau ada kapal tanker lewat, lampu semua mati, saudara. Jadi sudah badai, angin, kita takut tuh macam-macam, saudara. Kapal tanker lewat takut, hal yang lain, arus, saudara. Daerah Selat Malaka itu arusnya kencang, saudara. Waktu saya lihat angin, lihat ombak, Tuhan, ini kayaknya kita bisa pindah jauh. Nah kalau pindah jauh, tim SARS itu nyarinya gimana, saudara? Singkat cerita, dari jam 12 siang sehari sebelumnya sampai jam 6 pagi kami bisa survive, bisa selamat masih di situ, saudara. Walaupun kapal itu terapung-apung, tidak ada bensin, tidak ada semuanya. Dan dari itu, saudara, jam 12 siang sampai jam 6 pagi, GPS kebetulan hidup. Saya tanya sama anak muda, Pak, kita ini sudah geser berapa jauh? Dia diem. Lama-lama tak paksa. Akhirnya dia ngaku, Pak, kita sudah geser 30 mile. Jadi dari tempat awal ke titik itu 40 mile. Dan kita dari titik itu jam 12 siang sampai jam 6 pagi sudah 30 mile. Saudara tahu kan, belum lama ini ada MH370. Itu saja sudah sampai hari ini tidak ketemu. Dan bahkan saya dengar 3 hari yang lalu, biaya yang sudah dikeluarkan oleh organisasi-organisasi rescue dunia itu di total 1 triliun. Siapa yang mau bayarin, saudara, buat kita, saudara, yang gak jelas, saudara? Mungkin kita berpikir, Tuhan kok jahat ya? Sejujurnya, saudara,
Malam itu saya sudah beres-beres, saudara. Karena siap-siap aja. Kalau nggak tahu apa yang terjadi, ya mau gimana lagi ya kan, saudara. Di situ saya baru belajar kalau sudah dekat sama maut, saudara. Apapun yang kita telat, saudara. Saudara bilang, iya ya, aku lupa. Aku harusnya mengasihi istriku lebih lagi telat, saudara. Anak-anak mau minta ampun sama mau beresan. Saudara mau punya uang ATM berguna, saudara? Tidak guna, saudara. Kalau perlu apapun, selama saudara dan saya cuma berpikir, Tuhan, apapun dah. Kalau kakiku bisa nampak di darat, itu sudah merupakan sebuah jawaban. Karena terapung-apung seperti itu dibawa kemana nggak ngerti. Belum lagi kalau nanti ngerasa kayak kesedot atau kena ombak, seperti apa, saudara. Bahkan teman daripada teman saya yang ikut, dia sempat berkata, kamu ini gila, berani kamu ke sana. Ini orang yang biasanya di lapangan, saudara. Tapi berjalan seperti yang Tuhan mau, itu berbeda. Justru satu ketika, jam kira-kira 10 siang, Tuhan mulai dorong kami, yuk. Saudara tahu, itu semalaman, saudara. Kalau saudara bicara doa, semua komplit, ya, saudara. Ilmu dari A sampai Z keluar semua. Kita tuh dengerin iPad, saudara. iPad-nya dihidupin mulai dari lagu, itu sudah berapa set, nggak ngerti, saudara. Perkataan firman, saudara. Perkataan audible, Bible, saudara. Alkitab audible, saudara. Dari Mazmur sampai khotbah komplit, saudara. Pokoknya itu di situ nakodanya semuanya, nggak tahu mereka kelihatannya Islam, mereka dengerin semua, saudara. Dan sudah cuek, saudara. Kenapa, saudara? Karena hatinya cuma satu. Gimana caranya bisa selamat? Nakodanya berkata, masa komandanku tidak bisa tolong? Berkali-kali saya tanyain, Pak, bener komandan iling sama Bapak enggak? Kenapa, saudara? Saya punya pengharapan itu. Saya tanya sama teman saya, Pak, ini kira-kira teman-teman kita ilingnya sama kita ya? Tapi berkali-kali, sampai 3 kali saya ingat, setiap kali saya tanya begitu, Tuhan marah. Kamu mau bersandar sama mereka atau sama aku? Itu keputusan yang dimana kamu akan alami. Dan saya minta maaf sama Tuhan, saya bertobat, Tuhan ampuni. Jujur imanku tidak tekan, tidak nyampe dalam kondisi seperti ini. Tuhan berkata, kamu mau berharap kepada aku, kamu akan lihat. Jam 10 siang, kita sepakat doa bersama. Bilang, Tuhan kalau boleh tidak extend, mulai hari ini Tuhan buka jalan. Kami sudah was-was semua, Tuhan kalau boleh tidak lewat siang. Kalau lewat siang nggak ada yang nolong, kita nggak tahu sampai mana. Dan kalau koordinatnya dicarinya di titik itu terus, kan nggak ketemu tuh, saudara. Tapi yang ajaib, saudara, kami terus cariin kapal tanker dari polisi yang biasa, akhirnya dia sampai mau berdiri sorak-sorak. Sampai satu ketika kapal tanker lewat lagi, kita pesimis, saudara. Tapi mendadak ada satu kapal kecil, saudara, bukan kapal tanker, kelihatan, saudara, setitik itu. Dan kapal itu warnanya biru, kami masih ingat. Dan waktu itu Roh Kudus berkata sama kami, nah, naik ke atas, kalian sekarang tidak boleh jaim, ikut, minta tolong, jerit-jerit. Jadi kami mulai praktek, saudara. Kami jerit-jerit, dan ternyata, saudara, mereka merespon, saudara. Di halo-halo pendatang, saudara. Tapi jarak kira-kira 400 meter, mereka minggir lagi ke samping, saudara. Diam begini ngeliatin kita, loh. Kita ini tontonan atau gimana? Kita ini benar-benar butuh pertolongan, gitu loh. Walaupun di situ, saudara, saya mulai membaur. Kenapa mereka semua pada waktu kita minta tolong tidak pada mau mendekat? Karena naik kapal apa, saudara? Ternyata kelihatannya polisi bad English. Jadi sejujurnya kami itu naik semuanya itu sudah keliru, saudara. Tuhan, kenapa makanya kapal tanker sudah deket aja, tidak mau? Mungkin karena polisi ini suka malain, tidak ngerti, saudara. Tuhan. Terus akhirnya nakodanya berkata begini, Pak, lebih baik kami berhenti bersorak-sorak. Mungkin mereka melihat kami. Nah, saya sudah ngerti. Memang ini gara-gara kalian mungkin ya. Terus dia ngasih masukan, Pak,
Bapak kan punya tim wanita, suruh naik, suruh dia yang sorak-sorak, suruh bahkan dia bilang, ini loh aku perempuan, aku wanita, tolong. Dan akhirnya saya doa sejahtera, oke, saya ajak, ayo Cik, naik Cik. Sudah, tidak ngerti lah, jaim kita buang semuanya. Kalau memang ini jalan Tuhan, kita ikutin. Jadi kita sampai atas, berdiri sudah, wah udah kita teriak-teriak. Yang teman saya, tolong, aku ini perempuan, aku wanita. Ikutin saudara, seperti kata nakodanya saudara. Ajaib saudara. 400 meter. Dan angin sampai ke kita. Dan saudara tahu, itu kira-kira jam setengah 12. Yang ajaib lagi saudara, ada 2 kapal yang kita nggak ngerti dari mana. Yang kapalnya mirip saudara, mereka datangin kita juga. Dan sepertinya saya ngerti, memang itu bagian kami yang harus bayar. Tapi tidak akan bisa menyentuh kalau Tuhan berkata cuman sampai di titik ini saja. Ditarget sama Tuhan 24 jam, jam 12 siang sampai jam 12 siang. Saudara tahu, akhirnya kapal kami diderek sama kapal-kapal kecil, saudara. Sampai polisinya malu. Baru kali ini kami malu karena kapal kami yang canggih diderek sama kapal-kapal itu. Tuhan itu ajaib, saudara. Dan saudara tahu itu membutuhkan berapa jam, saudara? Kira-kira hampir 6 jam. Bukan kembali ke titik awal, saudara. Kita motong kopas ke samping, saudara. Dan itu aja 6 jam. Bahkan mau mendarat, itu namanya kalau peperangan nggak main-main. Itu masih dihantam lagi sama hujan. Ini makanya saudara bisa lihat fotonya yang kedua, yang tengah. Kami pada waktu ketemu mereka itu benar-benar rasa dari seperti mati hidup kembali, yaitu saudara. Seperti benar pertolongan hanya dari Tuhan, saudara. Itu saudara, kapal-kapalnya kecil, kapal kami lebih besar. Dan itu kapal-kapal itu yang narik kita, saudara. Saudara bisa lihat tuh, ada nggak, saudara, pulau, saudara? Buat kami yang heran, saudara, itu kok bisa ketemu, saudara? Laut yang begitu luasnya, bagaimana mereka bisa datang ke area kita? Kami hanya tahu, kalau bukan Tuhan, tak mungkin. Dan itu yang narik kami. Ada terus fotonya lagi yang lain. Ini saudara, jadi 3 kapal narik kita, saudara. Ada lagi? Nah, ini saudara, kita mau mendarat, saudara. Film belum selesai, saudara. Mendadak hujan, itu saudara bisa lihat tuh, saudara. Depan nggak kelihatan, saudara. Ombak tuh, saudara. Lanjut lagi. Sampai seperti itu, saudara. Ini pada waktu kita mau mendarat, saudara. Hujan selesai, ombaknya kencang, saudara. Lanjut, ada lagi. Dan ini butuh waktu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, saudara. Ada filmnya yang terakhir, film yang terakhir. Nah, ini saudara, lihat saudara. Kita tuh nembus sana tuh, saudara. Jadi ini foto sebelum tadi ada yang kaca hujan itu, saudara. Ini kita mau nembus ke sana karena pulaunya ada di sana, saudara. Pulau Sulawesi yang ada tanpa pelayan. Kita harus tembus itu, saudara. Itu tuh hujan, saudara. Ini ombak, saudara bisa lihat itu. Itu sudah ke setengah kapal. Makanya kami berdoa, kami bilang, Tuhan terima kasih. Kalau kami ditinggal, dihajar kayak gini siang-siang, malam kayak apa, saudara? Kalau siangnya begitu, malamnya lebih ngeri biasanya, saudara. Yang satunya, yang satu itu. Ini pada waktu kami ditolong, saudara. Ini lihat, saudara. Itu, saudara. Jadi cuaca itu begitu luar biasa perpindahannya, saudara. Nggak jelas tuh, saudara. Dan itu bahkan tempat yang kami tuju adalah itu. Dan saya lihat nelayan-nelayan ini pun mereka tidak ngomel, tidak ngeluh dengan hujan seperti apa, diajar. Mereka tetap narik kami sampai ke pantai. Kami tahu itu semua Tuhan. Sampai kami berhitung di alam roh, saudara.
Kalau seandainya kami direscue oleh helikopter dan semuanya itu mungkin biayanya mahal, berarti peperangan kami ini tidak tuntas, saudara. Saudara tahu Tuhan berikan rescue atau penolong yang ajaib, yang daripada Tuhan dengan harga yang ekstrim murah, saudara. Kami hanya bayar mereka satu kapal itu 1 juta untuk ngantar kita, saudara. Sedangkan saudara tahu kalau isi bensinnya, saudara, itu membutuhkan kira-kira 600 liter, saudara. Itu belum tentu sampai sana, saudara. Belum tentu sampai ke titik awal, mungkin baru sampai titik itu. Kapalnya ini cuma ditarik, tidak perlu bawa tidak perlu isi bensin. Saya di situ cuma melihat, saudara, Tuhan itu ajaib sekali. Dan di situ saya baru mengerti bahwa sebenarnya buat Tuhan, kalau Tuhan itu mau membuka masalah itu cukup mudah, saudara. Tuhan mau memberikan pertolongan mudah. Saya mau berkata, saudara, kalau Tuhan itu bisa melakukan dalam hidup saya seperti itu, apalagi masalah-masalah saudara, buat Tuhan itu bisa, saudara. Buat Dia untuk membuka dalam sekejap itu bisa. Saya tuh lihat, saudara, bagaimana dari tidak ada dan mendadak pertolongan. Dan bahkan kalau Tuhan memberikan pertolongan adalah yang terbaik. Kami sudah hitung, kalau ada speedboat datang dari tempat titik kami datang, saudara, itu kira-kira butuh 2 ton bensin. Itu kebetulan pakai bensin, saudara. Kalau 2 ton bensin kira-kira berapa, saudara? Minimal kan hampir 15 juta, ya kan? 14 juta, 13 lebih ya, 13 juta. Dan itu belum bayarin orangnya, saudara. Itu ya kalau ketemu, saudara. Kalau helikopter, saudara, 50 juta. Ya kalau ketemu, saudara. Sedangkan kalau mereka disuruh cari, apa banyak orang di Indonesia yang punya kecerdasan dan passion. Kalau nyari itu pintar. Oh, kalau sudah berapa jarak gini, arusnya dia lari mana, dia bisa berhitung, saudara. Kadang cuma di titiknya tidak ketemu, balik. Itu sudah ngirim 1 kapal dan mereka mau mendekati di situ, baru 1 jam sudah kembali. Katanya mesinnya mogok, rusak, saudara. Dan bahkan kalau saudara mau tahu, itu kami akhirnya dapat informasi komandannya, saudara, yang menedil dengan kami, itu ditanyain, "Loh Pak, ini tidak ditolong, nantilah baru sehari." Ngeri enggak, saudara? Lah kalau suruh 2 hari lah, gimana kita dibelakangkan, saudara? Tapi Tuhan hanya membatasi di titik di mana kita di titik situ. Tuhan berperkara. Saya mau berkata, saudara, Tuhan sebetulnya akan tertarik kepada kita justru kalau kita mau ngerti hatinya dan mau jalannya. Coba ngerti kebenaran ini, ngerti di mana saudara di titik di mana. Bahkan pada waktu saya ketemu dengan pemimpin saya berkata sama pemimpin saya juga, ada 2 pemimpin, satu berkata kepada satunya, dan ini yang senior, "Kayak lu, wong loro kayak ketemu kami di airport, 2 orang saya bersama dengan yang wanita tadi. STN kami diperpanjang." Saudara, maksudnya saya tuh melihat bersama dengan Tuhan kita yang real, saudara, STNK kita akan terus diperpanjang. Masalah demi masalah tidak akan ketemu deadlock. Tuhan bisa mengubah masalah menjadi mujizat. Tapi sekali lagi yang perlu dan saudara dan saya mulai cermat hari-hari ini, sudahkah saudara dan saya ngerti di titik mana? Yang kedua, saudara dan saya ngerti enggak hatinya Tuhan maunya buat saudara dan saya apa? Yang ketiga, saudara, sudahkah saudara bereaksi dengan Lewi bereaksi dengan apa? Lewi ngerti hatinya Tuhan. Dia tahu pada waktu Tuhan bicara, dia berdiri, dia tinggalin caranya dia pakai jalan Tuhan, dan itu membuat Tuhan tertarik. Coba saudara tangkap, pelajari kebenaran-kebenarannya. Saudara lihat, bahkan firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada 1 ayat terakhir, saudara, sebelum saya tutup. Maaf kalau ini rada terlambat, tapi saya berharap mungkin saudara akan menangkap sesuatu yang ajaib. Di dalam Markus 8 ayat 34 dan 35. Dan ayat ini berkata begini, "Lalu Yesus memanggil orang banyak
dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, sebetulnya bukan cuma mengikut. Kalau saudara dan saya mengerti kedalamannya Tuhan, bahkan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan anyone who intends, setiap orang yang dengan sungguh-sungguh to come with me, untuk datang kepada Tuhan, menurut saya mengalami Tuhan. Karena janjinya Tuhan bukan cuma kita mengikut. Kita capek kalau ngikut kok tidak mengalami apa-apa. Tuhan ngerti itu, saudara. Makanya Tuhan itu sebetulnya mau menjawab masalah kita. Tuhan mau menjawab solusi, memberikan solusi dalam setiap pergumulan yang kita alami. Tapi ujung kuncinya saudara dan saya harus ngerti caranya. Dan caranya itu adalah kebenarannya. Dan di sini dikatakan apa saudara? Setiap orang yang mau mengalami Tuhan atau mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut dan mengalami Tuhan. Sebetulnya bicara apa sih saudara? Bicara mau tidak kita buka hati kita belajar dengerin dia. Mungkin tidak sesuai dengan pandangan kita, mungkin tidak sesuai dengan cara kita, tapi firman Tuhan berkata, sangkal dirimu nak, jangan ikutin caramu. Kalau engkau berharap kepadaku, dengarkan aku, ikuti. Bahkan dikatakan apa saudara? Memikul salib. Sebetulnya kenapa dibilang salib saudara? Karena mungkin buat kita pada waktu kita jalan yang Tuhan mau, itu rasanya berat. Saudara tahu, salah satu kunci yang kenapa saya tidak mabuk saudara di kapal itu. Dan di situ Tuhan tuh ajarin. Saya bilang, Tuhan aku tidak mau mabuk. Siang aja sudah begini-begini saudara. Dan itu terus tidak berhenti saudara. Saya bilang, Tuhan kalau diginiin terus tidak kuat. Nah, ada caranya. Gimana Tuhan? Kamu lihat ngayunnya ke kanan, ke kiri. Kamu duduk, ikutin saja. Jadi kamu jangan lawan. Kamu ke kanan, ikut ke kanan. Kiri, ikut ke kiri. Bener saudara. Akhirnya kita ke kanan, ke kiri. Tidur juga begitu saudara. Enak saudara. Bahkan ternyata teman saya yang mabuk pun di tengah-tengah itu Tuhan juga bicara yang sama. Saudara aja. Tuhan itu tidak kita ngobrol antara sesama, tapi Tuhan bisa ngobrol saudara. Memberi pengertian yang sama. Jadi teman saya juga sama saudara, diajarin Tuhan ikut ke kanan dan ke kiri saudara. Dan tidak mabuk saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita tuh tidak bisa saudara. Padahal tuh Tuhan tarik, nah tak tarik ke sini, ini jalannya sini ajaib. Nah itu saudara. Seringkali saudara kita, ya betul saudara. Akhirnya kita mabuk sendiri kan saudara. Dengan cara kita, iya pusing 7 keliling, kok tidak bisa selesai jalannya saudara. Nah akhirnya Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan bilang kamu lagi mabuk. Kenali dia. Tuhan kita memberikan jalan yang terbaik. Saya melihat Tuhan memberikan rescue yang termurah, yang terbaik. Saya nunggu pemimpin-pemimpin saya, saudara, mereka sudah mau siapin helikopter. Itu sampai hari itu belum siap, saudara. Saya nggak ngerti, rasanya belum tentu hari ini saya ada di sini. Tapi di situ saya baru menghargai, iya Tuhan. Kadang kita nggak terlalu menghargai sebuah kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Coba saudara, rubah semuanya. Bukan cuma saudara akan menghargai, saudara dan saya akan mengalami. Tapi saudara dan saya harus mulai apa saudara? Sangkal diri saudara. Ayo, ikuti jalan Tuhan. Pikul salibnya Tuhan. Tidak berat saudara. Mungkin kalau kita dengar salib, waduh, lihat, wow, baloknya besar, berat. Kalau nanti saudara dan bersama dengan Tuhan, tenang saja. Nanti jangan-jangan Tuhan kok yang narik salibnya saudara. Saudara cuma bagiannya ke kanan, ke kiri. Itu saudara. Bahkan lihat saudara, di ayat yang berikutnya, 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan ke kebenarannya begitu, saudara. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, lihat saudara, karena aku dan karena Injil, dia akan menyelamatkan. Saudara dan saya harus mulai kenali. Kadang cara berpikirnya bukan bagaimana masalah itu selesai. Saudara dan saya mulai kenali dia. Karena mungkin kalau caranya, nanti pada waktu saudara dengar yang Tuhan mau, saudara ikutin nggak? Atau malah bingung ngurusin masalah terus. Saya lihat berkali-kali saudara bisa baca di Alkitab, jalan Tuhan, kita disuruh ikut jalannya dia. Loh kok lain?
Kalau tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah, tenang saja. Karena kalau itu bukan bagian kita, berarti itu bukan. Ujungnya apa saudara? Kalau ternyata saudara dan saya tidak diberitahu cara menyelesaikannya, karena dia mau tunjukkan yang namanya apa saudara? Mujizat. Saya baru ngerti 2014 saya berkata, aku mau lihat mujizat yang besar. Dan Tuhan beri mujizatmu walaupun caranya berbeda. Kita rela enggak masuk di caranya Tuhan. Justru benar saudara. Saudara tahu saya dari takut laut, sekarang berani. Nah, udah lewat yang kayak gitu saudara. Tuhan mau bawa saudara keluar dari ketakutan saudara, dari semua momok yang menyelimuti saudara. Ikuti dia, masuk dalam jalannya. Saudara akan alami. Mari kita berdoa. Saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Kalau engkau hari ini, dalam pesan malam hari ini, menyadari dan merindukan, mungkin merindukan benar-benar untuk mengalami versi yang daripada Tuhan, yang penuh dengan mujizat, yang kuda mujizat, yang bisa membawa kepada semuanya, bahkan membawa saudara bukan cuma ngeri terhadap apapun yang Tuhan mau nyatakan, karena firman harus terjadi di akhir zaman, tapi saudara dan saya dipersiapkan menjadi mempelainya wanita, di mana mempelai wanita bukan yang lemah, bukan yang gampang menyerah, bukan yang cepat down, tapi di situ adalah wanita, mempelai wanita-wanita yang luar biasa, yang bahkan perkasa, yang akan mengalami yang tough, yang pada waktu digencet sama masalah, saudara akan berkata, aku sepakat dengan Tuhan. Dan di situ mujizat demi mujizat justru dibalik semua itu yang Tuhan mau beri atas saudara. Biarlah mulai hari ini saudara, keputusan itu saudara ambil, mulai percayai dengan dia, mulai berhenti dengan cara saudara, mulai pelajari kebenaran, ngerti maunya dia, dan bahkan mulai belajar bagaimana merespon dengan benar apa yang menjadi bagian yang saudara, yang Tuhan mau. Mungkin kita tidak boleh mikirin diri kita. Mungkin hari-hari ini kalau Tuhan lagi tertarik, nak, ayo nak, engkau pikirkan hatiku buat bangsa ini juga, buat kotamu. Walaupun saudara punya segudang masalah, tapi justru siapa tahu saudara, pada waktu Tuhan berkata itu, dan saudara ikuti, maka saudara akan lihat, justru Tuhan akan menyatakan mujizat, nak, masalahmu bagianmu, tolong bantuin aku, selesaiin yang Tuhan mau. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saudara. Saya percaya pada malam hari ini dia tawarkan bahwa setiap saudara Tuhan mau bicara, Tuhan mau berdialog dengan engkau, Tuhan mau berbicara atas setiap apapun yang ada di hatinya, termasuk masalahmu saudara. Tuhan sudah menunggu buat dia untuk menyelesaikan masalah saudara. Seperti itu saudara, dari tidak kelihatan mendadak muncul mujizat. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi sudahkah kita membuat hati Tuhan tertarik dengan kita? Saya mau ajak saudara, malam hari ini saudara mengerti ini. Malam hari ini saudara ambil keputusan seperti yang Tuhan mau. Berhenti dengan semuanya. Engkau tidak mampu, tapi biarlah Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Saudara yang rindu, ikuti doa saya saat ini. Tuhan Yesus, malam hari ini aku tahu aku bersama dengan Tuhan yang mujizatnya luar biasa, memiliki kekayaan yang tidak terduga, dan menciptakan mujizat-mujizat yang bisa aku alami. Dan aku tahu itu Engkau Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku berjalan dengan kekuatanku sendiri, dengan caraku sendiri, dengan jalanku sendiri, dengan penetapanku sendiri. Aku tidak merespon seperti Lewi dengan kuat. Tapi malam hari ini aku mau bertobat, aku mau berbalik, aku mau berdiri seperti Lewi, aku mau tinggal
Dan aku mau ikut Engkau. Aku mau jalani yang Engkau mau. Bicara Tuhan, jumpai aku. Apa yang ada di hatimu, buat aku melihat, buat aku mengerti. Beri aku kekuatan untuk merespon. Aku percaya hidupku tidak akan sama lagi. Karena pada waktu Engkau tertarik, Engkau tidak akan membiarkan aku sendiri. Engkau akan menyertai aku. Dan mujizat-Mu akan bersama dengan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi. Mulai hari ini Tuhan Bapa berdoa kepada setiap saudara-saudara hamba ini. Setiap apa yang mereka rindukan, jadi Tuhan. Hamba berdoa lepaskan dari apapun yang membelenggu mereka selama ini, selubung-selubung yang membuat mereka berputar-putar. Dan maaf kata yang mungkin membuat mereka menjadi mabuk Tuhan. Tidak mengerti hati Tuhan dan tidak bisa mengalami Tuhan. Karena diselewengkan oleh si jahat. Lepaskan Tuhan. Lepaskan atas setiap saudara-saudara ini Tuhan. Apapun yang membelenggu mereka, lepaskan Tuhan. Hamba berdoa biar mulai malam hari ini mereka connect dengan Engkau Tuhan. Mereka bawa Tuhan, supaya mereka berperkara dengan Engkau dan mengalami Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang bisa menjadikan mereka semuanya jadi. Dan ajari kami Tuhan, mulai hari ini fokus kami hanya kepadamu Tuhan. Kami seringkali lupa bahwa kami bersama dengan Tuhan yang penuh dengan mujizat. Kami seringkali berjalan dengan kekuatan kami sendiri, sehingga membuat repot sendiri, akhirnya jadi runyam sendiri. Padahal di balik itu ada sebuah rencana Tuhan yang ajaib. Saudara kalau mau tahu hari-hari ini, justru kayak saya rela melakukan yang Tuhan mau. Mujizatnya segudang, saudara. Serius, saudara. Berkat Tuhan itu ajaib. Dan sebentar lagi saya pasti sudah berangkat ini ke Eropa, saudara, bersama dengan istri saya. Berkat Tuhan, saya lihat apa yang saya inginkan Tuhan beri, saudara. Bahkan saya hari ini, minggu ini, saya bersuka cita. Saya melihat saudara-saudara kandung dan ipar saya, adik mama mertua dalam minggu-minggu ini. Mereka yang tadinya tidak mengerti kegerakan ini, dan mereka membuka diri, mereka berkata, tolong layani kami, tolong doakan rumah kami, tolong ajarin kami perang. Itu kami lihat, saudara. 2 hari lalu, 3 hari lalu saya layani adik mama mertua saya beserta istrinya, kedua anaknya yang susah bertobat, saudara. Kemarin, saudara, saya layani adik ipar yang dia berkata aneh kegerakan. Mulai Tuhan berperkara, istrinya dapat penglihatan, ditunjuin ada setan-setan yang ganggu di rumahnya, gangguin mereka, saudara. Buat rumahnya ada masalah terus. Tuhan buka, saudara. Saya lihat Tuhan ajaib. Saya lihat pada waktu saya mikirin hatinya Tuhan, dalam kerinduan hati saya, Tuhan mikirin, saudara. Saudara, pikirkan hatinya dia. Maka saudara akan lihat, kalau Tuhan mikirin hati saudara, saudara akan terkagum-kagum. Saudara akan lihat benar, dia Tuhan yang ajaib. Bahkan saudara akan melihat maut tidak akan bisa sentuh saudara. Seperti firman Tuhan, maut di mana sengatmu nggak ada, saudara. Karena kalau Tuhan berkata, belum waktunya, tidak akan bisa, saudara. Kalau maut tidak bisa sentuh, apalagi masalah-masalah saudara, masalah finansial saudara, masalah keluarga saudara, apapun, Tuhan bisa melakukan itu. Percayalah mulai hari ini, percayalah mulai hari ini, jadi dalam hidup saudara. Tuhan meteraikan semuanya ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu tadi, Kaulah segalanya. Biar mulai hari ini seperti auman lagu kita, kita mau berikan yang terbaik. Hanya Dia menjadi segalanya dalam hidup kita, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Hanya Dia yang menjadi terutama dalam hidup kita, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Dan seperti itulah yang saudara dan saya percayai. Seperti itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kaulah segalanya, ya Tuhan, di dalam
permintaan kami Tuhan. Dan biar itu Engkau yang memberikan kemampuan dan kekuatan. Dan seperti yang kami katakan, biarlah perlakuan Tuhan seperti itu atas setiap kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.